Hey, sahabat kece! Dikutip dari badmintonindonesia.org, setelah tes kesehatan pada Kamis 8 April, para atlet pelatnas bulu tangkis melanjutkan rangkaian tes dengan menjalani tes fisik pada Jumat 9 April di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur. Setidaknya ada 6 tes fisik yang harus dilewati mereka sejak pagi hingga sore hari. Tes itu terdiri dari Core Muscle Test, Vertical Jump, Medicine Ball Throw, Court Agility Test, RAS Test, dan Blip Test. Core Muscle Test adalah tes untuk melihat kekurangan otot core. Otot core berfungsi untuk menjaga keseimbangan yang berpengaruh pada fungsi gerak. Kemungkinan cedera juga bisa dilihat dari tes ini. Vertical Jump dan Medicine Ball Throw berfungsi mengukur kekuatan tungkai dan juga lengan. Karena puncak dari aplikasi kerja otot dari olahraga bulu tangkis adalah bagaimana atlet bisa mentransfer tenaga sekuat dan secepat mungkin ke tungkai dan lengan. Lalu Court Agility Test untuk mengukur kelincahan dan ketangkasan para atlet di atas lapangan. Sementara RAS and Blip Test adalah tes yang berbasis lari. RAS Test mengukur daya tahan anaerobik, maximal fatigue index, seberapa cepat recovery para atlet. Di tes ini, atlet melakukan sprint sepanjang 35 meter, lalu istirahat 10 detik, lalu mengulanginya hingga 3 kali bolak-balik atau 6 lap. Sedangkan Blip Test untuk melihat kapasitas kardiovaskular, fungsi paru-paru, jantung, dan peredaran darah mengangkut oksigen. Nantinya hasil akan keluar sebagai satuan VO2max yang merupakan kondisi kebugaran aerobik. Tes fisik ini adalah rangkaian yang kita adakan untuk screening atlet-atlet yang kita panggil, kata Iwan Hermawan, Kepala Sub Bidang Pengembangan Sport Science PP PBSI. Biasanya kita buat per sektor dengan jadwal berbeda-beda. Mulai tahun ini, kita satukan jadwalnya agar data yang didapatkan bisa serentak, termasuk juga tes kesehatan dan psikotesnya. Iwan mengaku, tes ini sangat penting untuk menjadi dasar latihan-latihan yang harus diberikan kepada para atlet. Dari data yang didapat dari tes ini, kita bisa mengidentifikasi semua komponen dan kualitas fisik atlet-atlet kita. Lalu data ini akan kita konsultasikan ke pelatih fisik untuk menjadi sasaran-sasaran latihan demi meningkatkan standar seperti yang kita inginkan, terutama untuk atlet-atlet yang kondisi fisiknya masih kurang. Iwan juga menegaskan bahwa program yang dibuat harus bersifat individual karena kebutuhan antara satu atlet dengan atlet lain berbeda.